Ada orang yang hobinya baca buku terus alim kayak Pak Mukti itu mungkin dulu dari tanah wakaf Muhammadiyah. Tapi juga ada orang yang hobinya itu sengketa padu terus banu dialog kayak Rocky Gerung gitu mungkin. Itu mungkin dulu lahir dari tanah sengketa. Sebaliknya yang orang kalau dagang rugi terus mungkin dulu lahir dari tanah longsor. Nah ini menandakan bahwa memang ngurusin problem pertanahan itu adalah ngurusin problem umat manusia. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Parameter 99. Kita akan lihat bagaimana Nusron Wahid itu menyentil si Profesor Akal Sehat, yaitu Bung Rocky Gerung. Tanpa berlama-lama, mari kita lihat dan simak sama-sama videonya. Ada orang yang hobinya baca buku terus alim kayak Pak Mukti itu mungkin dulu dari tanah wakaf Muhammadiyah. Tapi juga ada orang yang hobinya itu sengketa padu terus banu dialog kayak Rocky Gerung gitu mungkin. Itu mungkin dulu lahir dari tanah sengketa. Sebaliknya yang orang kalau dagang rugi terus mungkin dulu lahir dari tanah longsor. Nah ini menandakan bahwa memang ngurusin problem pertanahan itu adalah ngurusin problem umat manusia. Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Abdul Mukti Al-Qudusi. Karena sama-sama orang kudus, tetangganya Yesus. Ciri-cirinya orang yang mempersulit rakyatnya ketika menjabat adalah lihat ketika pensiun. Kalau pensiunnya susah hidupnya, pensiunnya itu tidak ada orang yang datang, maka dipastikan orang itu ketika menjawab mempersulit rakyatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di NU boro-boro suruh pidato, duduk di depan aja nggak boleh. Takut walat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati Ketua Umum PP Muhammadiyah Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Haidar Nasir beserta seluruh jajarannya yang nggak bisa kami sebut satu persatu, wabil khusus jajaran teristimewa Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Abdul Mukti Al-Qudusi. Karena sama-sama orang kudus, tetangganya Yesus. Yang kami hormati Pak Menteri Perikanan beserta seluruh jajaran, Pak Wamen yang nggak bisa kami sebut satu persatu karena mepet waktunya, Pak Rektor, Pak Murad Al-Brebesi alias Brebes. Mohon maaf, terima kasih atas kesempatannya. Kami kebetulan di Menteri ATR BPN yang ngurusi tanah, problemnya itu banyak sekali. Seperti problemnya umat manusia, karena memang manusia ini diciptakan dari tanah. Wa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Lho iki santri temenan kayak iki rek tepuk tangan. Dari tanahlah manusia, aku ciptakan manusia dan ke dalam tanahlah aku kembalikan manusia, dan dari tanah juga nanti aku bangkitkan ke dalam kehidupan yang berbeda. Karena manusia itu beda-beda, mungkin juga dulu latar belakangnya itu lahir dari, diciptakan dari tanah yang berbeda-beda. Ada yang orang itu duitnya banyak kayak Pak Trenggono, mungkin dulu dibuat dari tanah pasar. Ada orang yang hobinya baca buku terus alim kayak Pak Mukti itu mungkin dulu dari tanah wakaf Muhammadiyah.
Tapi juga ada orang yang hobinya itu sengketa padu, terus banu dialog kayak Rocky Gerung gitu mungkin. Itu mungkin dulu lahir dari tanah sengketa. Sebaliknya orang kalau dagang rugi terus mungkin dulu lahir dari tanah longsor. Nah ini menandakan bahwa memang ngurusin problem pertanahan itu adalah ngurusin problem umat manusia. Bapak-bapak ibu sekalian, karena ini mepet, kami hanya mohon doa restu bapak-bapak sekalian, karena kita semua ini sedang menjalani amanah dari rakyat, Pak Mukti, kemudian Pak Presiden, Pak Trenggono, dan kita semua menjalani amanah. Setiap ada amanah, setiap ada jabatan, kami selalu minta doa. Kita doakan Pak Presiden Prabowo dan seluruh kabinetnya bisa mengangkat harkat dan martabat umat manusia. Kenapa kami ingat kalau dapat amanat itu takut? Karena ingat doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ada seorang sahabat Nabi dari suku Badui, suku yang paling terpelosok, datang kepada Rasulullah minta doa ketika dia baru saja diangkat menjadi kepala suku. Dia minta doa kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya minta doa, saya baru diangkat menjadi kepala suku. Mohon doakan ya Rasulullah. Rasulullah mengangkat tangan sambil berdoa. Doanya adalah, ini ada dalam hadis Bukhari. Allahumma man waliya amra ummati fa'rafa'a alaihim farfa' alaihim. Ya Allah, kalau ada di antara umatku yang sedang ngurus rakyatku, doa Rasulullah, dan selama dia ngurus umatku itu, ngurus rakyatnya itu, selalu mengangkat harkat dan martabatnya rakyatnya, maka doa Rasulullah adalah farfa' alaihi, angkatlah derajatnya ya Allah. Tapi doanya Rasulullah dilanjutkan sebaliknya, Allahumma man waliya amra ummati fasyaqqa bihi. Ya Allah, kalau ada di antara umatku yang memimpin rakyatnya, tapi dalam memimpin itu selalu fasyaqqa bihim, mempersulit rakyatnya, maka doa Rasulullah fasquq bihi, ya Allah persulitlah hidupnya. Karena itu kita doakan semua pemimpin kita, presiden, wakil presiden, menteri-menterinya, dirjennya, gubernurnya, bupatinya, sampai kepala desa, semuanya mempunyai niat dan iktikad untuk mengangkat harkat dan martabatnya, sehingga oleh Allah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ciri-cirinya orang yang mempersulit rakyatnya ketika menjabat adalah lihat ketika pensiun. Kalau pensiunnya susah hidupnya, pensiunnya itu tidak ada orang yang datang, maka dipastikan orang itu ketika menjabat mempersulit rakyatnya. Ini malah nakut-nakutin ya ini. Karena itu kita mohon doa restunya kepada Pak Haidar Nasir, kepada Kiai Muhammadiyah, supaya Pak Presiden kita, terutama saya pribadi, Pak Trenggono, yang lain, terutama Pak Mukti juga, semua pemimpin kita dalam menjalankan tugas amanah dan senantiasa menjaga marwah dan mengangkat harkat martabat rakyatnya, sehingga ke depan derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.